Selamat datang di video tutorial pemrograman shader pada Unity kita yang kedua. Dan pada video ini kita akan belajar bagaimana melakukan animasi sederhana dengan menggunakan CG. Ya kita juga akan pada awalnya kita akan belajar tentang variabel-variabel baru, bagaimana membuat variabel baru, bagaimana mengakses boot position. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan variabel time pada CG yang dapat digunakan untuk melakukan animasi pada gambar kita. Jadi kita lanjut lagi dari tutorial yang pertama ya. Saya nggak ada melakukan perubahan sih. Cuman saya pindahin aja nama projectnya jadi My Second Shader Tutorial supaya membedakan dari project kita yang pertama, tapi selebihnya itu sama semua ya. Bahkan nama foldernya juga My First Shadernya itu di asset juga masih sama. Nggak masalah, bisa di rename nanti di Explorer bisa, dari sini juga bisa kayaknya ya. Bisa di rename ya, jadi My Second Shader. Tapi nggak penting sih karena yang penting kan di Explorer kalau di Unity itu nama foldernya itu yang jadi nama projectnya ya. Jadi dia sudah langsung otomatis mengubah. Ya, jadi kemarin kita sudah berhasil menampilkan ini ya, checkerboard. Checkerboard dengan menggunakan shader kita seperti ini ya. Kita pakai if else, nggak ada yang unik sih sebenarnya. Jadi kita cuman bikin ini aja checkerboardnya dan menggunakan menggunakan tekstur koordinat ya. Kita akan coba belajar lebih banyak lagi tentang shadernya. Mungkin ada sedikit revisi ya. Di kemarin saya bilang itu fix 4 itu dia apa ya, floating point juga ya, beda ya. Kalau fix itu dia 11 bit ternyata ya. Jadi kalau misalnya data di shader itu agak sedikit berbeda dengan data pada pemrograman pada umumnya gitu ya. Misalnya kalau di pemrograman umumnya misalnya kayak C++ lah ya atau Java, kita itu mengenal float ya, itu adalah 32 bit ya. Dan kita mengenal double untuk yang 64 bit ya. Dan biasanya float itu kita ada F-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 3,14 F gitu ya, dia ada tanda floatnya yang membedakan dia dengan double. Kalau misalnya double kita bilang 3,14 ya. Dia cuman berbeda presisi saja ya. Tapi kalau di shader pada umumnya ya, kita hanya mengenal float aja. Float itu adalah 32 bit gitu. Kita nggak ada double ya, nggak ada double di itu. Jadi kalau misalnya kita tulis 3,14 nggak pakai F, dia akan langsung bikin float. Tapi ada juga yang disebut dengan fix, di situ 11 bit dia ya, kalau saya nggak salah 11 bit, dia lebih kecil lagi. Kenapa pada shader itu kita nggak pakai 60 bit 64 bit? Karena redundant ya. Kalau shader itu kan kita punya VRAM. VRAM itu harus sebisa mungkin dia menggunakan data yang sangat kecil sekali gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kita menyimpan banyak data ya. Data-data apa aja yang perlu disimpan untuk menggambar ya? Pertama position pasti ya, dia harus biasanya 3 kali float gitu. Sorry. Nggak biasa lagi menulis karena pakai ini. Normal ya, normal juga misalnya 3 kali float ya, tergantung presisi normalnya juga. Mungkin 3 kali fix juga bisa ya, saya nggak tahu 3 kali float atau fix ya. Lupa gitu. Ada data yang tekstur ya, tekstur 2D gitu ya. Ada data UV koordinatnya ya, dia itu biasanya pakai UV ya. UV berarti dia 2 kali float gitu ya. Jadi banyak data yang disimpan untuk setiap koordinat data kita ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang seperti ini, half
half itu apa ya? Half, oh ya, half itu dia ya bagi dua lagi, 8, enggak ya. Half itu coba kita tanya Google aja, Uncle Google. Sekarang udah ada saingannya si Uncle Google, namanya Uncle ChatGPT. What is data type half in CG? Oke, 16 bit. Oh iya benar, 16 bit lah ya. Betul, betul, betul. Namanya juga half ya. Jadi half dari 32 itu ya 16 gitu, ya. Nah, kapan kita pakai 32 bit, kapan pakai 16 bit gitu ya. Kapan pakai fix yang cuman 11 bit gitu ya. Itu tergantung dari presisi apa yang mau kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya pada real time rendering itu ada beberapa informasi yang tidak perlu detail informasinya. Misalnya apa? Glossiness ya. Jadi kalau misalnya kita punya data 16 bit aja ya, kita punya data 16 bit, berarti ada 2 pangkat 16 kemungkinan. Berarti itu 1024 kali 2 pangkat 6, 64 ya. 64 kali 10 pangkat 3 kurang lebih ya. Jadi 64 ribu kemungkinan data, itu cukup besar ya. Kita kan nggak sebegitu detailnya, kita perlu memperhatikan glossiness dari sebuah objek ya. Tapi kalau position itu penting. Kenapa? Kalau position itu ya kita pakai 32 bit. Kalau 32 bit berarti itu 2 pangkat 32 ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 30. Berarti 4 kali berapa nih? Kurang lebih 10 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 tambah 3 tambah 3, 10 pangkat 9 gitu. Ya, kurang lebih. Posisi ya, itu penting ya, karena posisi itu ya harus presisi. Apalagi kalau kita mau menghitung tabrakan gitu. Jadi posisi biasanya dipakai float 4 ya. Ya, itu untuk data di shadernya. Sebentar, ini yang mana nih? Ini yang, oh ya, oke. Ya, jadi kita sudah kenal datanya. Ini cuman review aja dari yang minggu lalu. UV main text, kenapa kita pakai float 2 ya? Karena emang UV itu kan harus presisi ya. UV itu apa sih sebenarnya gitu? Mungkin supaya gampang kita coba di codingannya aja ya. Jadi ini kan saya punya objek ya. Kemarin kita sudah menggambar berdasarkan UV-nya, tapi kita mau lihat dulu UV coordinate itu gimana gitu. Ya, kita ubah sedikit codingannya. Ya, jadi kalau misalnya ini codingannya ini dihapus saja ya. Kita bikin o.albedo sama dengan kita pakai float 4 ya, float 4 ya. Ya. Enggak fix 4 sih sebenarnya. Fix 4 atau float 4. Ya. Kita pakai indot main text-nya aja ya. Indot main text untuk yang x sama y-nya kita pakai dari ini, berarti xy ya. Karena UV main text ini cuma 2 komponennya, berarti kita kan butuh 4 ya. Berarti kita masukkan aja 0,0 untuk blue-nya ya, karena ini kan RGB. R-nya kita dapat, green-nya kita dapat, blue-nya kita dapat, 0,0 kita set. Kemudian alpha-nya 1,0. Ya, nggak usah pakai F, masih reflex juga pakai F. Ini saya hapus saja. Oke, coba kita tes. Nah, seperti ini dia koordinat dari UV koordinat kita ya. Jadi kalau kita lihat di ujung kiri atas ini kan XY positif ya, sebentar ya. Oh enggak, ini dia Z positifnya. Ini bisa lihat dari sini ya. Jadi dia kalau ngadap birunya kemari, kalau sini kan putih dia. Coba saya geser ya. Kalau ini kan putih, ini biru, berarti yang biru ini dia positifnya. Berarti Z positifnya di sini. Ya. Jadi bisa lihat kalau UV konektor dimulai dari bawah sini, berarti dia sebentar, ini kok salah juga dia. Sebentar ya, saya putar dulu. X positifnya harusnya di sini. Oh iya benar. Ya, right hand rule ya. Ya, ini X positifnya ya. Z positifnya ke dalam berarti ya, ke dalam, Y positifnya ke atas ya. Gitu syaratnya si Unity. Jadi kalau di sini dia mulai berarti dari, sebentar ya, coba saya tes aja
ini ya benar, berarti x positifnya kemari. Berarti kalau di kanan atas dia itu adalah negatifnya titik 00 ya, karena hitam semua dia. R-nya 0, G-nya 0, B-nya 0 juga. Kemudian dia semakin lama semakin ke kiri jadi warna merah. Ya, berarti sini dia UV koordinatnya itu 1 ya. Kemudian ini UV koordinatnya ini 1,0, ini UV koordinatnya 0,1. Kenapa? Karena merahnya nggak ada 0 dan greennya besar berarti 0,1 dan di sini adalah 1,1. Inilah dia UV koordinat gitu. Ya, sama juga di atas mereka punya koordinat sendiri, di samping kiri, samping kanan koordinat sendiri dan di bawah koordinat sendiri. Gitu. Nah, itulah dia konsep cara kerja dari UV koordinat. Nanti ketika kita akan bermain dengan vertex akan lebih kelihatan lagi ya tentang UV koordinat. Untuk sekarang kok vertex. Bermain dengan tekstur akan kelihatan lagi UV koordinatnya. Kalau sekarang mungkin nggak begitu kelihatan. Oke. Ya, jadi seperti itu tadi yang kita sudah lihat tentang UV koordinatnya. Sekarang kita coba bermain-main lagi ya, eksperimen dengan shader kita. Ada satu variabel lagi, ini inputnya kita cuma dapat UV main text koordinatnya. Ada satu variabel lagi yang bisa kita masukkan di inputnya ini. Jadi inputnya ini kita dapat variabelnya dari mana aja sih? Nah, itu karena kita input shadernya itu adalah sebuah surface ya. Jadi ini lihat pragma surface ya. Jadi kita punya beberapa variabel yang bisa kita masukkan sebagai input. Kenapa nggak semuanya kita masukkan di sini? Ya, memori gitu ya. Semakin banyak properties yang kita masukkan di sini sebagai inputnya, jadi semakin banyak juga dia makan memori. Nah, apa aja properties yang bisa kita masukkan sebagai surface? Coba kita tanya Google atau ChatGPT. Oke, mohon maaf agak di-cut sedikit. Tadi ternyata mic saya tadi mati, jadi agak sedikit ada kendala. Saya coba balikkan lagi codingannya dari yang terakhir ya. Jadi sepertinya yang terakhir kita masih pakai main text, tapi untuk yang untuk yang lain-lainnya tadi sudah saya hapus ya. Tadi kita sudah manipulasi warna dengan menggunakan UV main text. Sekarang saya balikkan lagi ke C. Ya, kenapa? Karena setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakses world coordinate gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya yang dikirim input ini hanya main text, dari mana world coordinate-nya? Nah, kita nggak bisa pasti mengakses koordinatnya kan? World coordinate itu adalah posisi dunia. Jadi kalau misalnya saya ingin mengakses vertex ini posisinya berapa untuk setiap pixel ini, berarti harus ada dulu dong world coordinate yang dikirim. Nah, oh iya, ini sebelumnya saya perbaiki dulu ya. Jadi ini saya nggak suka ternyata di bawah ini. Kita bikin aja di atas sini dia supaya lebih bagus. Ini jadi lebih kelihatan jelas lah ya. Ini mungkin di minimize saja. Ya, kita kan belum produksi ya. Jadi kalau produksi kita butuh rasionya itu penting, tapi kalau ini kayaknya belum penting sekali. Kita ya udah nanti kita akan coba cari tahu di mana salahnya nih. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini cuma bisa UV main text saja, enggak ya. Jadi ada, kalau tanya saya sama ChatGPT ini ya, akurat atau enggak nggak tahu, tapi minimal ada lah yang kita bisa dapat. Ini kita juga bisa mendapatkan world position di sini ya. Gives the world position of the current pixel being rendered ya. Jadi tambahkan di sini world positionnya ya, world position karena di positionnya itu adalah float 3. Jadi kita bisa bikin world position di sini. Ya, sekarang kita punya akses untuk posisi dunianya. Kita coba mau bikin, jadi kalau misalnya warnanya tadi berubah berdasarkan UV teksturnya, sekarang saya mau warnanya itu berubah sesuai dengan posisi world koordinatnya gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sama seperti tadi, kita panggil aja world positionnya. Saya bikin fix 4
in dot world position, dia udah dapat RGB ya, karena positionnya itu udah XYZ ya. Jadi udah dapat red green blue, saya tinggal perlu tambahkan alfanya aja. Oke. Coba kita tes. Ada merah ya. Kenapa dia merah semua ini? Karena kalau kita lihat posisinya itu sudah 0 ya. Ini kalau yang belum 0 pastikan ini sudah 0 ya. 0 0 0 ya. Berarti ada yang salah di sini. Fix 4, coba kita bikin X Y Z. Oke, masih juga merah semua, harusnya tidak merah. Sebentar saya cari tahu dulu. Oke, kayaknya error yang pertama itu albedo itu dia cuma nerima 3 ya berarti ya. Berarti saya nggak perlu fix 4. Saya bikin XYZ aja. Kenapa? Karena di sini ada alpha. Oke, coba hilang nggak errornya? Nggak hilang ya. Kalau saya bikin buat position aja, coba dot xyz. Oke, sebentar. Alah, gampang sekali salahnya. Word post bukan word position, ya. Jadi harus pas dia namanya, ya. Bukan word position tapi word post. Ya, dia posisi dunia ya, koordinat buminya, ya. Jadi coba kita tes ya, sekarang udah pas ya. Sorry, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Word post bukan word position. Jadi kalau kita lihat yang di bawah sini dia hitam semua, sini merah, sini hijau, dan sini biru. Kenapa yang di bawah ini hitam semua? Karena kan titik 0,0-nya ini pas di tengah ya. Jadi kalau misalnya dia ke bawah sini itu udah minus, sementara warna itu tidak mengenal minus. Ya. Jadi gimana cara kita perbaikinya? Ya kita harus alter supaya yang 0,0 itu di sini. Hanya untuk dalam proses penggambaran aja, pewarnaan, sorry. Ya. Jadi kita bisa bikin sebuah variabel baru di sini. Ya, ini kita pertama kali bikin lokal variabel. Saya enggak sih, ini dia sudah ada lokal variabelnya. Jadi saya bikin lokal variabelnya adalah new position sama dengan in dot word position. Sorry, word post tambah saya tambahkan 0,5 semua untuk komponen X, Y, dan Z-nya. Ya. Dan di sini saya bisa buat new position. Oke. Oh, jadi putih semua. Ada yang salah? Di baris 49, float 3 new position sama dengan input word post. Dia sudah buat 3 float 3. Ini bukan float ya, float 3. Kalau float dia cuma satu angka aja. Oke, nah sekarang sudah lebih bagus ya. Jadi hitam dan sudah lebih terang dia. Kenapa lebih terang? Karena nilainya 1, maksimalnya 1. Tadi nilai maksimalnya 0,5 kan. Jadi kita lihat di sini hitam, ke kiri ke kanan dia merah, ke atas dia hijau. Kenapa? Ini R itu paralel dengan X, hijau paralel dengan Y, dan biru paralel dengan Z. Ya. Dan itu bisa kita lihat juga di sini ya. X, Y, Z. X positif, Y positif, Z positif. Oke, ya mudah-mudahan tadi videonya nggak salah ya. Saya sebenarnya yang mau saya bikin gambar itu, saya mau berkenalan dengan satu variabel baru, namanya itu adalah time ya, underscore time. Ini adalah variabelnya CG untuk melihat waktu berjalan gitu ya. Kita mau bikin animasi, animasinya itu seperti apa? Ini adalah kotak saya ya. Kemudian dia ada satu garis di sini. Dan garis itu akan bergerak ke atas. Ya, dari bawah bergerak ke atas. Ya. Karena dia bergerak berarti harus ada animasinya. Karena ada animasi berarti kita harus memperhatikan time-nya. Ya, time ini kita harus perhatikan. Oke. Kita coba dulu eksperimen seperti ini ya. Jadi saya butuh variabel time-nya di sini. Saya bisa akses time.y ya, nama variabelnya itu. Ya, kita harus tambahkan satu variabel baru, namanya itu adalah float current position untuk menandakan posisi garisnya sekarang ya. Oke. Kemudian
Jadi kalau misalnya saya bikin logikanya itu seperti ini kan, misalnya waktu yang dibutuhkan dari titik 0 sampai titik 1 ini, asumsikanlah 1, itu adalah T. Ya, berarti current position yang sekarang ini, ya, itu adalah pos, itu adalah current time dibagi jumlah total waktunya T, gitu. Ya. Nah, gimana cara mencari current time-nya nih? Memang ya current time ini pasti ada pengaruh dengan ini, tapi ingat kalau ini adalah waktu dari programnya berjalan, sementara current time itu adalah waktu untuk animasinya, ya. Jadi dia berbeda, ya. Sebenarnya current time ini adalah selisih dari waktu dia menggambar di sini sampai dia menggambar di sini. Ya, ini adalah current time-nya. Ya. Agak ribet memang, tapi nanti pasti kebayang waktu kita coding, ya. Jadi saya punya juga variabel float, kayaknya current time-nya nggak usah di sini lah kita bikin ya. Kita bikinnya seperti ini. If current time, sorry, time dot y, current post-nya kita bikin awalnya 0 dulu lah ya. Saya bikin juga float delta time ya. Ini untuk yang T ini ya, selisih dari waktu yang dibutuhkan dari titik 0 sampai titik 1 ini ya. Saya bikin misalnya dia butuh waktu 2 detik. Oke. Jadi time.y ya, kita bagi 2 ya, bagi delta time. Enggak bagi delta time dia. Dia adalah mod delta time. Ya. Mod delta time, berarti itu nanti dia dapat 0 sampai 2. Ya. Dibagi delta time. Sebentar, kayaknya terlalu ribet nih. Oke, dibagi delta time. Sebentar, coba saya cek dulu. Ya, benar ya. Jadi gini logikanya, agak sedikit ribet memang ya. Jadi asumsikan ini adalah titik nolnya dan ini adalah titik paling atasnya, titik satunya ya. Dan garis saya berjalan dari sini ke atas. Dan waktu maksimalnya itu adalah T besar lah untuk sekarang ini ya, saya bikin ya, T besar. Misalnya asumsi garis saya itu di sini. Ya, berarti dia sudah melewati titik T1 lah waktunya ya untuk berjalan dari sini kemari. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara saya menghitung posisi ini? Jadi posisi ini bisa dicari dengan ya kayak yang tadi sama dengan yang di atas tadi, T1 dibagi T gitu. Ya, inilah apanya? Rasionya ini dibandingkan dengan seluruh waktunya ini ya. Nah tapi perlu diingat bahwa yang saya punya itu T yang sekarang ini adalah waktu seluruh programnya untuk berjalan mulai dari dia pertama kali jalan ya. Jadi saya nggak bisa pakai variabel T1 ini. Kenapa? Karena dia bukan dari titik 0 dia berangkat, tapi titik dari programnya berjalan pertama kali. Jadi apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Tadi kan saya tahu tuh kalau dia berjalan tuh sampai detik kedua. Berarti setelah detik kedua saya harus reset lagi timenya ini. Ya, tentunya ini variabel built-in, nggak bisa saya reset kan. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Yang saya bagi di atasnya itu, yang T1 itu bukan timenya, tapi time mod T ini. Ya, time mod T. Itulah yang saya bagi di sini ya. Time mod delta time-nya ini hasilnya nanti antara 0 sampai 2, selalu 0 sampai 2. Karena kan ini kan sisa kan? Artinya kan sisa kan? Jadi kalau misalnya time saya adalah 11 mod 2 itu adalah 1 ya, dan masuk akal ketika detik ke-11 dia sudah berjalan sebanyak 10 kali
dan ketik 11 itu dia kemari pas di tengah-tengah, kurang lebih seperti itulah contohnya ya. Jadi saya bikin time G mod delta time. Oke, kemudian saya bagi dengan delta time. Kenapa? Karena ini nilainya 0 sampai 2, saya butuh nilainya 0 sampai 1 ya, saya bagilah dengan delta time ini. Oke, sekarang saya dapat rasionya. Saya dapat current position yang saya mau. Mungkin ini harusnya yang jadi saya bikinnya float current position sama dengan ini. Inilah dia rasionya. Ya, current positionnya adalah ini. Oke, nah sekarang saya mau gambar pixelnya nih. Ya, ini adalah pixel saya. Saya dapat current positionnya itu sekarang di sini. Coba saya perbesar dulu ya, pakai warna merah. Saya perbesar gini. Alah, salah pilih warna. Gitu. Dapatlah sekarang current positionnya di sini. Tapi kalau saya gambar ini berarti cuma satu pixel garis ini aja yang saya gambar. Itu nggak bagus. Jadi saya mau gambar dia ke atas sedikit. Mungkin ada jarak 0,02, ke bawah dikit dia ada 0,02. 0,02. Jadi semua inilah yang saya gambar. Nah, jadi gimana caranya mencari gambar yang di RC-nya? Kalau ini adalah Y yang saya mau, berarti saya harus bandingkan Y di atasnya dengan Y yang di bawahnya, gitu. Oke, caranya gimana menentukan pixelnya itu masuk Y yang di bawah? Ya udah saya bandingkan aja dengan selisihnya ini. Berarti kan 0,02 ke atas sama 0,02 ke bawah itu udah 0,04 kan. Berarti kalau misalnya ada satu titik di sini, inilah dia satu titiknya, ya. Saya akan kurangi dengan posisi si Y-nya ini. Kalau dan diabsolutkan. Kalau dia lebih kecil dari 0,02, berarti dia di dalam. Kalau misalnya di sini dikurangin dengan Y-nya ini, ya, dia pasti lebih besar dari 0,2. Kalau misalnya di sini dikurangin dengan Y-nya ini, pasti lebih besar juga dengan dari 0,2. Tapi harus diabsolutkan ya, karena kita jarak di sini. Ya, jadi saya bikin di sini apps untuk absolut, sorry. Saya bikin di sini apps, saya bikin in.wordPost.y ya, dikurang dengan current position ya, itu lebih kecil dari 0,02, maka saya bilang warnanya adalah putih. Albedo sama dengan fix3, saya bikin warnanya putih. Oke, yang ini saya nggak perlu, saya matikan. Ini juga sebenarnya tidak perlu, tapi nggak apa-apa, sudah bawaan, biarin aja. Kali nanti kita mau pakai tekstur, dan juga saya matikan. Oke, kita coba jalankan. Oh, ada yang error sepertinya. Albedo. Oke, nah itu dia sudah bergerak ya. Kalau misalnya saya play, nah itu dia smooth naik ke atas dia. Oh, tapi dia mulainya dari tengah. Kenapa dari tengah? Sama kayak tadi, ya. Ini kayaknya kameranya kurang di zoom. Ini saya pindahkan aja X-nya karena tadi saya pindahkan. Oh, sorry. Ke titik 0,0 masih kameranya. Coba saya zoom out ya. Oh, ini kameranya. Ini saya naikkan lagi ke atas. Nah, hati-hati ya. Sorry. Jangan digeser objeknya. Saya bikin 0,0 lagi deh. Kenapa? Karena kita pakai world position di sini ya. Nanti berubah dia. Ya, kameranya saya geser kemari. Oke, terus saya dekatin kemari. Ya, hati-hati. Ini harus tetap di posisi 0,0,0 kotaknya. Kalau nggak, codingan kita nggak akan bekerja. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan, dia sudah bisa naik ke atas. Tapi dia dari tengah ya. Kenapa dari tengah? Karena work position saya itu bergerak dari titik 0 dia. Ini kan current position ini kan bergerak dari titik 0 kan? Titik 0 ke titik 1 sebenarnya. Ya. Jadi saya harus ubah dulu work positionnya itu. Ini harus dikurangin 0,5 gitu ya. Sebentar. Iya.
Ini kan y-nya kan dari minus 0,5 sampai 0,5 kan. Sementara current positionnya itu berada di 0 sampai 1. Ya kan? Ini kan 0 sampai 1. Berarti nggak fair dong. Berarti ini inward positionnya, saya harus tambahkan 0,5. Kedengeran nggak? Oke. Ya, 0,5 supaya dia bergerak dari titik yang paling bawah. Coba kita tes. Ya, pas ya. Nah, tapi kalau misalnya nih kita gerakkan ke atas, hilang dia. Nggak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan world position. World positionnya itu bergerak dari 0 ke 1. Ya. Kenapa kita nggak pakai bounding box? Nah, itu nanti untuk tutorial yang berikutnya, di mana kita belajar bagaimana mengirimkan variabel dari script kita, script C# ke shader. Ya, jadi kita sudah belajar tentang animasi juga di sini, di tutorial ini. Ya, sepertinya cukup menarik. Ya, kita sudah animated shader itu paling banyak dibikin itunya ya, paling banyak propertinya. Mungkin kalau mau dirapiin ini kan banyak primary secondary, ini kan nggak kepake kan, silakan ya di manipulasi supaya bisa berubah warnanya. Ini kan hitam sama putih, nggak ngikut lagi dia sama ini ya. Bisa disetting apa primernya di mana, secondary-nya di mana gitu ya. Ya sebenarnya gampang sih. Ini saya bikin aja secondary. Ya, ini kan ada secondary color kan. Color secondary di sini, saya bikin aja color secondary di sini. Dan sisanya itu saya bikin primary di sini. Nah, ini udah primary sebenarnya kan. Kok dia gelap ya tadi? Coba kita tes. Udah dapat hijau ya, merahnya yang nggak dapat. Kenapa? Color primary kali color primary C. Oh iya, ini kan kita bikin ke variabel C ya. Ya, jadi harus ada o.albedo sama dengan C. Oh sorry, ini kenapa 4 ya? Oh ya, CXYZ. Oh, gitu. Oke, nah baru dia dapat. Dia warna primary sama secondary sesuai dengan di propertinya. Kalau misalnya kita ubah jadi warna kuning, dia berubah. Ya, secondary-nya kita ubah warna merah, jadi berubah dia. Oke, saya rasa sekian dulu tutorial. Mudah-mudahan ini bisa digabung ya tutorial dulu dan mudah-mudahan nyambung. Maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Itu saja untuk tutorial kali ini, dan tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana mengirimkan variabel ke shader. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya.